Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran seni budaya. Hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu seni tari. Seni tari yang akan kita bahas adalah tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah, sebelumnya seperti biasa, mari kita bertawasul dan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, pertama-tama Bu Novi akan memutarkan ya sebuah tari. Kita simak baik-baik ya. Baik anak-anak, itu tadi cuplikan tari topeng Malangan ya. Selanjutnya, hari ini kita fokus pembahasannya adalah tentang gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Kalian tadi sudah melihat cuplikan dari topeng Malangan. Baik, pasti kalian tadi untuk melihat tari pasti orangnya tidak diam saja kan? Ya, tari unsur utamanya adalah gerak ya. Jadi, gerak adalah unsur utama tari yang terjadi karena adanya suatu tenaga pada tubuh. Nah, kalau tari hanya diam saja, pasti kita tidak menikmatinya karena tari unsur utamanya adalah gerak. Selanjutnya, macam-macam gerak dalam tari. Ada gerak nyata dan gerak maknawi. Gerak nyata yaitu gerak yang menirukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan gerak maknawi yaitu gerak yang merupakan gerakan mengandung makna. Nah, anak-anak, pasti dalam tari selain gerak pasti ada ruang. Ruang yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang mesti diisi oleh penari. Ruang dalam dunia tari diungkapkan melalui sejumlah aspek seperti perpindahan gerak, perpindahan gerak tubuh si penari, posisi yang tepat, serta ruang gerak. Jadi saat menari kita perlu ruangan untuk perpindahan tempat penari tersebut. Gerak dalam ruang biasa bisa dilakukan sendiri,
berpasangan atau berkelompok. Waktu, ya. Waktu adalah suatu ukuran yang dipakai untuk mengatur lamanya tarian dan membatasi peristiwa dari awal sampai akhir menari. Dalam tari memiliki tempo. Tempo merupakan cepat lambat gerakan yang dilakukan oleh penari. Fungsi tempo pada gerak tari adalah untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Biasanya tempo di sini ya ditandai dengan ketukan-ketukan dalam nada pada musik pengiringnya. Jadi ya, untuk mengetahui perpindahan gerak dari gerak satu ke gerak lain, biasanya penari itu menandainya dengan tempo yang sudah ada dalam musik pengiring tari tersebut. Misalnya tadi tari Topeng Malangan. Di dalam musik itu ya sudah ada tempo atau ketukan tersendiri yang menandai gerakan itu harus berubah dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Yang terakhir adalah tenaga. Tenaga dalam tari adalah kekuatan yang mengawali atau mengendalikan dan menghentikan gerakan. Ya, jadi dalam tari kita harus memberikan tenaga di dalamnya agar tarian itu gerakan tarian itu bisa berjalan secara dinamis. Penggunaan tenaga tari meliputi beberapa aspek, yakni intensitas. Intensitas berkaitan dengan banyak tidaknya penggunaan tenaga sehingga menghasilkan tingkat ketegangan yang berbeda, ya. Lalu ada aksen atau tekanan. Kecepatan pergantian tenaga yang dilepaskan. Misalnya, perubahan penggunaan tenaga yang dilakukan secara tiba-tiba akan menghasilkan kontras yang lebih kuat. Yang terakhir adalah kualitas, merupakan efek gerak yang dihasilkan akibat dari cara penggunaan tenaga seperti gerak mengayun, gerak perkusi, gerak bergetar, gerak lamban, dan gerak menahan. Itu adalah beberapa aspek yang ada dalam penggunaan tenaga tari. Baik, anak-anak, itulah beberapa materi tentang gerak, waktu, ruang, dan tenaga. Jadi empat aspek itu harus ada dalam tari ya, agar tari berjalan secara dinamis dan bisa dinikmati. Baik, anak-anak, seperti biasa untuk tugasnya untuk kelas 7 ada di Sokratif. Jadi jangan lupa anak-anak untuk melihat platformnya kapan Sokratifnya ya, jadwal Sokratif dibuka. Jangan sampai terlambat. Baik, anak-anak, begitu saja untuk materi seni tari berikut ini ya. Seni tari bagian 2 akan Ibu Novi sampaikan di pertemuan berikutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.